dari ujung kandang. Karena cinta, kita berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, para dewan juri dan finalis Lomba Karya Tulis Ilmiah Innovation of Animal Science Competition. Usaha ternak sapi potong skala rumah tangga memberikan kontribusi sebesar 6,8% terhadap total pendapatan rumah tangga. Upaya pemberdayaan peternak merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup peternak di Indonesia. Ironinya, kontribusi tersebut tidak diiringi dengan taraf hidup kesejahteraan para peternak. Oleh karena itu, kami dari tim Universitas Jember dengan bangga mempresentasikan karya kami. Optimalisasi pemberdayaan peternak sapi potong di Kabupaten Situbondo melalui pendekatan Vilfredo Pareto Analisis guna mendukung kedaulatan pangan dan kemandirian peternak yang disusun oleh Muhammad Imania Arya Gusta, Aloysia Yunasuti, Inan Kacitra Buhana Mahadewi dengan dosen pembimbing Bapak Amam SPTMP. Realita peternak di Indonesia yaitu SDM peternak berpengaruh terhadap akses sumber daya usaha ternak. Kondisi tersebut diperburuk oleh tingginya aspek kerentanan seperti fluktuasi harga jual sapi hidup dan sulitnya hijauan pada saat musim kemarau. Realitas selanjutnya yaitu usaha peternakan rakyat minim sumber daya seperti modal, teknologi, sarana, dan prasarana. Realitas selanjutnya yaitu pengolahan dan pengelolaan limbah ternak yang belum optimal. Permasalahan tersebut akan kami analisis menggunakan pendekatan Vilfredo Pareto Analisis yang merupakan teknik mengolah kesalahan dan masalah guna memilih tindakan perubahan yang diambil secara efektif. Nah, berikut ini adalah contoh diagram Pareto Analisis. Metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara tribulasi. Analisis data bersifat kualitatif dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi. Responden yang digunakan dalam penelitian ini ialah sampel para peternak rakyat di 4 desa rekomendasi desa yang memiliki sapi potong lebih dari 3 ekor per peternak. Jumlah sampel setiap desa yaitu 5 peternak per desa. Langkah-langkah penelitian yang kami gunakan yaitu pertama dengan menggunakan studi literatur, kemudian menentukan lokasi di 4 desa rekomendasi desa yaitu Desa Wringenanom, Desa Pawan, Desa Kliansari, dan Desa Sumber Kolak, serta sampling berjumlah 20 responden. Pengumpulan data dan informasi menggunakan kuesioner dan dokumentasi untuk kemudian dianalisis menggunakan Vilfredo Pareto Analisis guna mengidentifikasi masalah demi mencari penawaran solusi yang tepat guna. Hasil penelitian akan dianalisis menggunakan diagram Vilfredo Pareto Analisis dengan rumus X sama dengan total pemilih dibagi total keseluruhan dikali 100%. Sedangkan Y adalah persentase kumulatif ditambah presentasi keseluruhan. Akan menghasilkan suatu diagram Pareto Analisis seperti yang tertera dalam set dengan pemilihan 10 peternak memilih permasalahan limbah kotoran sapi dan 6 peternak memilih bahwa permasalahannya adalah peternak masih tradisional, dan ada 2 peternak yang memilih bahwa sapi mereka sulit bunting, dan 1 peternak mengalami permasalahan yaitu ketersediaan airnya tidak stabil, dan juga 1 peternak lainnya sisanya memilih permasalahan yaitu harga jual sapi yang fluktuatif. Maka dari itu diperlukan suatu pemecahan solusi yang digunakan untuk memberdayakan masyarakat khususnya peternak yang digunakan untuk meningkatkan produktivitas sapi potong di Indonesia. Solusi yang ditawarkan yaitu pemecahan tentang kotoran limbah, yaitu kotoran ternak sapi merupakan bahan baku utama pembuatan pupuk organik yang diambil dari 4 desa rekomendasi yaitu Desa Kliansari, Desa Sumber Kolak, Desa Wringenanom, dan juga Desa Pawan. Dan kotoran ternak yang sudah terkumpul akan didistribusikan di pos penampungan melalui peranan kelompok tani sebagai supplier dengan melalui proses disortir atau grading, penimbangan bak fermentor sehingga peternak mendapatkan intensif berdasarkan kualitas dan juga kuantitas kotoran yang dihasilkan. Selanjutnya distribusi kotoran ke pabrik pupuk melalui tahapan pengolahan pupuk organik melalui proses penggilingan dan juga pencampuran serta dekomposer pengayaan bakteri, sehingga fungsi pabrik pupuk sebagai perusahaan manufaktur produk pupuk yang dihasilkan kemudian distribusikan kepada kelompok ternak melalui kios pupuk, sehingga petani bisa memanfaatkan pupuk organik untuk menunjang kesejahteraan masyarakat yang berkesinambungan sehingga mendukung upaya kedaulatan pangan di Indonesia. Nah, Kabupaten Situbondo dengan luas wilayah mencapai 1.638 km persegi memiliki potensi pembangunan pengembangan pabrik pupuk berbahan dasar kotoran sapi potong berdasarkan sebaran populasi dibagi menjadi 4 titik lokasi yang sudah dijelaskan tadi. Nah, solusi untuk memberdayakan peternak yaitu dapat dilakukan dengan menggandeng bantuan kelompok kelembagaan yaitu kelompok ternak, BUMDes, dan juga dinas peternakan. Alur pemberdayaan dengan tahapan peternak akan difasilitasi oleh kelompok ternak dalam penyaluran aspirasi permasalahan, sehingga kelompok ternak akan mengetahui permasalahan dialami oleh peternak.
masalah yang sudah diterima oleh kelompok ternak akan disalurkan kepada BUMDes sebagai fasilitator penyampaian masalah dan solusi kepada dinas terkait untuk pemecahan masalah. Nah, ketika masalah sudah diatasi oleh kelompok ternak, tidak perlu disampaikan oleh BUMDes. Peternak diharap mampu menerima masukan yang telah ditetapkan oleh kelompok ternak. Upaya yang dapat dilakukan yaitu melalui sistem pemeliharaan mandiri dan juga kemitraan guna mendukung kemandirian peternak. BUMDes dan juga Dinas Peternakan akan menawarkan solusi berupa bantuan modal, bibit, pakan yang diberikan oleh pemerintah. Kelompok ternak akan melakukan penyuluhan dan juga pendampingan secara langsung kepada peternak sesuai dengan masalah yang dihadapi di bawah pengawasan BUMDes dan juga Dinas Peternakan. Nah, upaya tersebut diharap mampu memberdayakan peternak dan meningkatkan kualitas produksi sapi potong sehingga dapat mengubah persepsi peternak menuju orientasi bisnis dan swasembada daging bisa terpenuhi. Dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya dalam mendukung Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dapat dilakukan dengan bantuan kelembagaan yaitu kelompok ternak, BUMDes, dan Dinas Peternakan. Nah, solusi dari masalah yang timbul 80% tentang limbah peternak sapi potong dapat dilakukan dengan pembuatan pupuk organik berbahan dasar kotoran sapi potong, sehingga peternak mendapatkan insentif berdasarkan kualitas dan kuantitas dari kotoran yang dihasilkan. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peternakan UNER. Bersama kita bangun Nusantara.